Nah, halo. Nah ya, dah. Jadi hari ini kita akan membahas color theory. Ntar, lagunya agak ganggu nggak sih? Matiin aja dulu. Ish, ribet. Nah, oke, hari ini teori warna. Sebenarnya waktu itu sempet ya, nggak sih kita pernah bahas teori warna pas di Gamtuk. Iya, sekarang kita akan membahas teori warna sedalam-dalamnya. Ingat kata Peter Pan, yang terdalam. Kita bahas teori warna yang terdalam. Oke. Ada apa aja di teori warna? Sebenarnya ada banyak. Nanti ada color relationship dan segala macam. Tapi sekarang kita mau bahas teori warna in general. Anggernya pasti pengennya ngomongnya in general, tapi benar, kita akan membahas RGB, CMYK, apa itu primary color, secondary color, tertiary, hue, value, sama chroma. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada kayak tabel. Nah, di sini kita lihat ya, RGB sama CMYK tuh bedanya apa, kok yang satu tengahnya putih tapi yang satu tengahnya bisa jadi hitam. Oke, sekarang kita pahami dulu apa itu RGB, apa itu CMYK. Jadi RGB atau red green blue itu adalah spektrum warna. Jadi dia itu warna-warna yang tercipta karena perbedaan spektrum warna. Makanya campuran warna dia tuh aneh. Nih kayak gini ya. Blue sama red kenapa jadi magenta, aneh banget. Blue sama green kenapa jadi cyan, aneh banget gitu kan. Tapi kalian kalau misalnya pernah waktu zaman sekolah gitu pernah ada science project, kalau misalnya warna-warna itu dilingkarin gitu, di kayak bikin color wheel, terus warnanya diputer, nah itu tuh jadinya warnanya jadi putih gitu, karena itu pantulan cahaya. Jadi kenapa disebut RGB? Karena RGB itu emang pantulan cahaya yang tercipta dari red, green, dan blue. Dan kenapa dibilang red, green, dan blue? Itu secara saintis ada. Jadi kita itu punya sensor di otak, itu ada sensor red, green, dan blue gitu lah ya. Jadi ketika kita lihat kuning, berarti kita tuh melihat perpaduan sensor dari red sama green. Nanti buktinya ada di Photoshop, nanti kita bahas, oke? Nah, bedanya CMYK itu apa? CMYK. It's YMCA. Oke. CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan key. Key itu nggak mesti black ya, tapi iya yang penting warna gelap banget. Nah, itu kenapa CMYK itu pigmen. Jadi makanya kalau misalnya si CMYK ini dia kalau misalnya bergabung itu warnanya ya jadi percampuran si warna-warna kalau kita lagi nyampur-nyampur cat, ya nggak sih? Nah, misalnya kayak gini ya, cyan sama yellow pastinya jadi green dan lain-lain. Terus kan kalau misalnya semua warna dicampurin banget, blue diumpluk-umpluk gitu, pasti akhirnya jadinya warnanya black atau bener-bener tua banget karena kita nyampurin warna-warna tersebut gitu. Jadi bedanya itu. Terus biasanya kalau misalnya kita mau ngeprint sesuatu, enaknya tuh modenya tuh mode CMYK, ya kan, kemarin dibahas ya waktu pas lagi Gamtuk. Karena mesin print itu kan pakai pigmen, bukan pakai cahaya gitu ya, enggak, pakai pigmen. Jadi kita harus mendekati si warna yang lebih dekat sama si pigmen. Makanya beda kalau misalnya di layar itu RGB itu pasti warnanya lebih vivid, dan CMYK itu warnanya lebih lebih agak dull sedikit. Kayak kalau merah tuh pasti agak nurun dikit, agak sedikit abu-abu atau gimana gitu ya. Pokoknya gitu, agak turun gitu. Karena ya itu RGB itu kan dari cahaya. Kalau merah kan kayak mentereng banget tuh, kayak tatapan laser gitu. Gitu ya. Itu perbedaan si RGB dan CMYK. Nah, ini color wheel chartnya. Sebenarnya kemarin tahun lalu tuh bahasnya jadinya red, yellow, blue karena pigmen yang kita pakai itu biasanya pakai prime color gitu kan, red, yellow, blue. Tapi kali ini kita akan memakai red, green, blue seperti namanya, RGB. Nah, kalau misalnya CMYK,
magenta. Apakah kalian tahu magenta adalah primary color? Enggak. Ternyata magenta adalah primary color. Karena apa? Kalian coba deh setengah mati ya, campurin warna yang kalian punya, nggak akan dapet magenta. Kalau misalnya kalian pernah beli cat warna akrilik or gouache or oil painting, pasti magenta tuh sendiri, dia nggak ada campurannya, tulisannya prime color. Nggak percaya? Kubuktikan. Nggak mesti juga, tapi biarin. Oke, aku pernah beli gouache, aku mencari warna ini, dan ya, magenta adalah primary. Kelihatan gak sih? Tuh, harus gini ya, kayak beauty vlogger gitu. This is shade Z21 gitu. Nah, ini primary ya, magenta itu. Nah, kalian bisa baca ininya di sini, tapi sebenarnya magenta itu adalah spektrum yang terjadi ketika tidak ada warna di dalamnya gitu lah. Kalian lihat, jadi kalau misalnya magenta itu justru ketika nggak ada warna tadi apa? Hijau, itu terjadilah warna magenta di otak ya, bukan secara kayak ternyata magenta tidak ada, ilusi ya kayak gitu. Otak kita merepresentasikan itu tuh magenta warnanya gitu. Bahas sainsnya udah aja, aku baru datang habis di luar nganterin orang tua. Oke ya, jadi ini fun fact trivia, not really that fun but it's fun for me. Oke. Bedanya hue, value, sama chroma. Oke. Dari tahun lalu tuh pasti orang tuh masih banyak yang bingung sama hue, value, sama chroma. Oke, kita bahas di sini. Mana ya? Nah, jadi apa itu hue? Hue itu sebenarnya ya warna hue itu. Nih, warna ini tuh warna hue. Nah, yang paling ujung, yang paling kanan ini adalah warna hue atau saturation. Sama, jadi kalau kalian tahu kan ada salah. Nah, ini tuh namanya hue tuh yang ini gitu. Jadi kalau aku bilang hue-nya naikin dikit, berarti ininya nih gitu ya, yang di pinggir sini. Nah, chroma tuh apa? Chroma tuh ini nih, yang makin lama makin pastel warnanya. Nah, itu tuh chroma gitu. Sini chroma tuh ke sini. Sama sebenarnya chroma agak ke abu-abu juga bisa lah gitu. Yang jelas kromatik itu ketika warna yang pure, warna yang kita ambil itu dicampur warna putih atau abu-abu gitu. Jadi chroma tuh ke samping atau miring ke bawah lah sampai sini. Gitu ya, kelihatan gak sih? Nah, kalau misalnya value apa? Ingat kan, value itu nilai. Berarti biasanya semakin berat nilainya akan semakin gelap. Jadi kalian gampang ya, value apa ya, value terus lupa gitu, value apa. Ingat aja, kayak biasanya air laut semakin dalam semakin gelap gitu ya. Nah, value tuh gitu, semakin bawah semakin gelap, berarti dia tuh makin tua warnanya gitu. Oke, jadi jangan lupa. Apa anak-anak? Ini hue atau saturation, ini chroma ke samping, value ke bawah sini. Nah, begitu ya. Oke, tadi apa? Itu apa namanya? Hue, value, sama chroma. Terus udah. Nggak ada yang belum. Kemarin kita udah bahas ya ini ya. Ya nggak sih? Yang zaman Gamtuk ya, color psychology, terus ada color relationship yang
primary score. Tapi kalau relationship tuh sebenarnya lebih dalam dari ini. Nggak percaya ini source-nya. Kelihatan gak sih? Ini ya source-nya ya. Dia itu akan membahas color theory secara relationship dan lain-lain. Jadi aku pakai ini source-nya kalau siapa tahu ada yang mau ini. Nah, karena kita udah bahas, kita lewat dulu karena untuk minggu depan ada color relationship. Dan sekarang ke tugas. Ini abaikan, bukan red yellow blue tapi red green blue ya, RGB. Jadi kali ini kita akan membuat pencampuran warna antar dua. Oke, jadi tugasnya ada 2. Kita kembali ke 2 karena harus memahami perbedaan ini. Oke, kita bahas ya. Warna. Jadi seperti apakah warna yang diharapkan terjadi? Diharapkan terjadi. Oke, kayak gini ya. Jadi apa sih warna yang kuharapkan hari ini untuk tugas hari ini adalah Assalamualaikum Nona Rena tadi koneksi kejauh kita itu oke. Oh ya, ntar kita bahas absen dulu. Mana? Oh ini. Tadi siapa? Ripki. Terus Reynanda. Oke, jadi yang diharapkan adalah di sini kita nggak butuh orang yang setia. Apa sih? Maksudnya gini loh. Nih ya. Ini kita contohnya CMYK. Nah, seperti biasa kita pakai blend aja biar seru, enggak juga sih. Sebenarnya pakai blend bukan biar seru, cuma mudah. Tapi ya nggak seru, bukan gimana ya? Aduh, ngerti nggak sih? Sebagai artis manual dulunya saya. Jadi sebenarnya kalau untuk cari warna itu enaknya ya pakai software ilustrasi kayak CSP atau Fresco. Karena mereka punya blender. Nah, gitu. Jadi gitulah. Makanya tunggu. Nah, ini tugas kalian, siap-siap. Nah, jadi kenapa enak pakai blender, apa enaknya pakai blend tool? Kita bahas satu-satu. Kita pakai si blend tool dulu. Jadi, blend tool seperti biasa ya, kita pilih warnanya magenta jelas karena CMYK. Enggak, ini M-nya. Biarin terserah gue lah, mana dulu ya, pokoknya gitu. Magenta. Oke, magenta itu sebenarnya ada hex code-nya. Hex code itu apa sih? Kode di komputer ya. Gini deh, kelihatan nggak? Nggak, ya udah biarin. Oke. Magenta itu FF FF. Nah, gini. Nah, gitu ya. Ini magenta. Ih, dodol, nggak diklik iya lagi. Oke. Nggak bisa. Ini bikin nafsu banget ya orang. Di zoom biar jelas ya. Magenta. Enggak, maunya ini. Biarin. Tunggu bentar, kayaknya ada yang salah deh. Jadiku boleh ya? Bikin baru. Dia pada lama. Hilang.
mana? Oke, kita cari mana yang belum jadi. Oh, ini doang. Kenapa ya dia tidak bisa berubah? Mungkin aku yang salah, ku tak tahu. Enggak. Ya Allah, bikin nafsu banget. Ya udah gitu deh. Anggap aja ini magenta. Terus kita yang paling tuanya key-nya itu ya, key-nya nggak mesti warna hitam solid. Biasanya bahkan kalau terlalu hitam jadinya si warnanya tuh dull, tau gak sih, jadi kayak gembel. Maaf, pardon my language. Jadi dia tuh kayak terlalu ya itu kayak jadinya ditambahin itu makin lama makin abu-abu gitu. Jadi mendingan kalian cari warna lain yang paling gelap, misalnya biru yang jahat, tau gak sih, biru don't care. Biru dongker gitu, atau ungu dongker. Ungu dongker bukan sih, pokoknya yang biru banget, terus ungunya tuh ungu banget yang tua banget gitu loh, yang hampir hitam tapi bukan di sini ya, jadi di sini gitulah. Jadi gitu ya, kenapa ya, itu biar warnanya enggak terlalu jadinya gembel gitu. Terus kenapa enggak merah kuning? Lihat deh, kalau kuning jadinya dia kalau terlalu gelap tuh jadinya terlalu coklat gitu, sama it's dull. Jadi yang harus dihindari itu sebenarnya warnanya tuh apa, hitam sama coklat, karena hitam sama coklat itu bikin jadi cahayanya tuh nggak enak gitu loh. Hijau juga sama gitu, jadi enaknya tuh biru atau ungu. Kalian yang suka ngilustrasi pasti kalau pakai cahaya shadows itu kan kalau nggak biru pasti ungu nggak sih, terus dimultiply gitu kan, atau di linear. Nah kayak gitu ya, sama aja ya sama konsep di sini, dia apa, biar tidak gembel gitu. Oke, nah setelah kita dari magenta ke K, kita bikin dari K ke ini berubah nggak nih? Berubah dodol, kenapa tadi kagak? Kesel gue. Coba. Nggak berubah dong. Dah. Terus dari K itu dia kita pindah ke yellow. Yellow juga sebenarnya ada sih kodenya. Apa ya? F 00. Masuk kan nih? Gitu. Dah, sekarang dari mana lagi? Dari yellow ke si Cian, ke Cian. Cyan itu kebalikannya yellow. Nah, gitu. Oke. Kan tidak setia, tapi nggak apa-apa. Soalnya biru don't care. Ya Allah. Terus kayak jokes apa ini? Terus dari cyan ke magenta lagi ya. Oke, dari cyan ke magenta lagi. Terus apa lagi sih? 1, 2. Oh, terus dari magenta ke yellow. Yellow, 'cause it was all yellow. I drew along. Udah? Belum? Cyan. Oh, dari biru dongker ke cyan. Kenapa diginiin? Biar kalian inget warnanya apa aja tadi gitu. Udah gak sih tadi udah? Sedih suka berubah terus deh. Suka berubah dah. Yaudah biarin. Nah gitu.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya gitu ya. Jadi semuanya itu dia memiliki transisi warna. M, Y, M, C, Y, C, Y, Y, C, Y, K, M, K, C, K. Gitu. Makanya terjadilah ini. Susunannya pun sebenarnya ya terserah. Kalau misalnya kalian punya yang kemarin tuh yang pas UTS kan backgroundnya ada kotak-kotak ya, nah itu pakai aja, cuma tinggal diganti warnanya. Haruskah kotak-kotak? Jadi sebenarnya nggak harus kotak-kotak sih, cuma ini karena kita fokusnya ke warna, jadi aku pilih yang paling gampang dibikinnya yaitu kotak-kotak. Ya nggak sih, kalau misalnya bulat-bulat dia kan titik-titik gitu ya, dia kan pasti ada space tuh di antara titiknya, takutnya distracting, atau mungkin kalau backgroundnya putih jadinya nggak bagus. Kalau misalnya bisa sih dipakai bulat, mungkin backgroundnya si K, tapi kan kalau backgroundnya K nanti kalian bakal nyaru sama si K yang jadi elemennya gitu. Jadi sebenarnya enaknya tuh kotak-kotak, dia emang nutupin seluruh background. Oh mati lampu, oke Kia. Nah gitu ya, apa sih namanya, jadi enaknya kotak-kotak. Boleh bentuk lain, misalnya tempe-tempe, boleh. Contohnya nanti kuliatin deh contohnya, ada beberapa contoh yang boleh dipakai, tapi recommend-nya kotak biar kalian gak pusing. Nah terus RGB. Sekarang kita bikin RGB. RGB juga sama ya, walaupun dia nggak punya biru jahat, tapi dia tetap nggak perlu setia. Bedanya dia pakainya blue. Blue-nya true blue aja biar blue yang true kayak gini apa sih? Blue elektrik ya biasanya. Atau blue ini boleh agak muda dikit, boleh, pokoknya dia tuh true blue. Jangan sampai dia deket ke ungu, jangan sampai dia deket ke cyan, jadinya kayak terlalu sky blue atau apa, pokoknya blue. Nah sampai sini boleh lah, pokoknya jangan terlalu terang, jangan terlalu mirip ungu gitu. Terus ke apa ya, green. Nah greennya juga sama, jangan kayak aqua gitu kayak cantik, enggak. Greennya true green aja, nggak masalah. Oke, gitu ya. Sama deh, dari green kemana? Ke hatimu, ke red. Red gampang gitu, paling ujung, paling sini. Udah. Terus dari red ke blue. Sprite. Iya bener juga. Mirip Sprite. Apa balik sana dah? Gitu. Salah. Bener. Enggak, kan tadi mau mirip blue sama yang ini. Gimana sih gue? Cancel dulu. Kita cari warna blue ini. Kita simpan warna ini. Nah. Baru kita pakai. Nah, jadi warnanya sama. Nah, gini kalau RGB lebih sedikit ya. Jadi circle. Nah, gitu. CMYK pusing sih, tapi RGB lebih sedikit. Gitu, udah. Udah. Terus, sebenarnya kalian lihat akan ada perbedaan di kalau misalnya kalian pakai blend sekarang ini ya, sama kalau kita bikin perpaduan warna pakai ini ilustrasi
pakai apapun, Ibis juga mungkin ada ya, pokoknya yang ada blend toolnya bisa. Ini kan aku ada gouache blender. Nah, kenapa berbeda? Mari kita buktikan. Oke, sekarang kita coba CMYK aja ya, karena kan kita ini emang representasiin banget si kayak cat beneran gitu, kayak warna cat beneran gitu kan, ya nggak sih? Magenta FF. Nah, oke. Ini Malika, bukan? Ini magenta. Terus tadi sama si Cyan ya. Cyan. Oke. Nah, kalau pakai software ini, ketika kita blend itu bisa jadi warna yang kita mau. Blendernya kok nggak bagus ya? Tunggu. Astagfirullahaladzim, kaget. Oh iya, sekarang hari Jumat. Mixing. Sorry, salah. Aku jarang pakai blender karena nggak mesti ngeblend. Wait, aku cari blender dulu deh. Kayaknya aku punya blender deh. Gak ada watercolor. Nah, coba ya. Nah, kita tuh kalau ngeblend pakai ini kan jadinya enak ya, kayak emang lagi ngeblend. Tunggu bentar, kita tutup dulu. Oke, I'm back. Kayak kita lagi ngeblend pakai cat beneran. Ketika kita nambahin cyan yang lebih banyak, kita nantinya jadinya punya warna apa gitu, ya nggak sih? Gitu tuh. Wih. Terus tinggal kita cari. Ini kan jadinya warnanya set. Mana lagi, cari lagi yang warnanya beda gitu. Terus makin lama makin biru gitu ya. Kenapa asik kalau pakai kalau kalian pakai software ini tuh, jadi dapet kayak kita lagi blending warna. Kalau misalnya di AI kadang warnanya tuh kayak gimana gitu, kayak ini warnanya makin lama di kayak di multiply sama warna ungu kayak gitu lah ya. Apalagi si bagian cyan sama kuning, dia tuh nggak ada hasilnya hijau, ya nggak sih? Kalau misalnya kita mau dapet hijau, kita tuh beneran kudu ngeblend warna di sini. Tuh, kalau di sini kan kita bisa dapet hijau, bener-bener hijau gitu. Terus kalau misalnya kita tambahin lebih banyak cyan gimana, lebih banyak kuning gimana tuh, itu ya. Plus minusnya ini ribet tapi seru, kayak terus enaknya ini kalian bisa nemu warna apapun yang kalian mau transisinya gitu. Terus transisinya kan minimal 10, kita bikin 10. Ini ada berapa tuh, menakjubkan lalu las, boleh kan minimal 10. Kita tarik campur lagi di sini, jadi kita bisa cari dari cyan agak hijau, mulai ke sini, mungkin ke sini.
gitu. Jadi kita bisa lebih milih kalau di sini kita maunya yang kayak gimana gitu. Susahnya ribet tapi enggak juga. Terus setelah ini gimana caranya pindahin ke itu kan? Iya, keribetan kedua adalah kita akan, sebenarnya enggak sih enaknya langsung ya. Coba bisa nggak sih kalau Photoshop? Bisa copy paste spesial gitu loh, bisa. Nah, terus jadi terus udah gitu kita bikin boxnya. Ini kan udah ada box ya. Nah ini aja kita tumbalin group. Misalnya warna apakah? Warna ungu. Kelihatan semua. Gitu ya, satu-satu sih ya, jadinya kita mendapatkan apa yang kita mau, kita lebih bisa ngontrol kalau misalnya kita ngerjain pakai si software ilustrasi gitu. Kita bisa mengontrol kemana kita akan pergi. Oh ternyata ini terlalu kurang, terus tinggal diedit dikit gitu. Terus hasilnya pasti warnanya beda sama yang kita blend pakai si blend tool. Ini kayaknya kebalik. Mana nggak? Ya gitu. Enggak deh, bener. Tadi dia kejauhan aja warnanya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya, cara kedua yang kalau misalnya kalian pengen menyiksa diri boleh. Kok gitu Ji? Enggak. Nah, itulah. Bye bye gitu. Terus kayak oh ini terlalu, kayaknya ini kurang terang. Oh ini kurang, berarti paling sini. Tada, jadilah. Kok mirip sama ini? Kita edit lagi. Jadi mana sih nih? Yang ini ya? Oh ya. Kita jadi lebih fleksibel dalam mengubah-ubah si warna karena sesuai mau kita. Cuma kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah boleh deh kalian pakai cara kalian yang pakai blend tool. Cuma ini kalau misalnya kadang kan si blend tool tuh bikin berat ya. Kalau mau bikin gini juga boleh gitu. Oke. Kita grup dulu. Nah udah deh. Tada. Sekarang tugas. Nah sekarang tugas Nirmananya adalah 2. Sekarang ada 2 ya. Kita bikin yang full color CMYK sama RGB. Itu ya contohnya sign kemudian yang tadi dijelasin. Kalau lupa tonton lagi video ini. Oke, terus bentuknya bentuk geometris. Kotak disarankan, maksudnya itu kan tadi biar lebih mudah. Kanvasnya 30x30 seperti biasa cm. Gridnya minimal 30x30. Boleh lebih, boleh lebih, boleh apa enggak, udah. Transisi warna minimal 10. Kenapa minimal 10? Karena kalau terlalu sedikit kayak terlalu jomplang gitu nggak sih, kayak terlalu kontras gitu. Ini tadi aku pakai 12. Kalau misalnya lebih dari 12 juga sebenarnya nggak begitu enak sih, jadinya nanti transisinya terlalu halus. Jadi ya itu deh, kita sesuaikan ya, kalian sesuaikan. Deadline-nya 1 minggu seperti biasa. Terus ada ini enggak? Ada contoh? Ada dong. Misalnya mau kayak gimana? Segitiga boleh, tapi kalau kayak gini ya, ini boleh. Tapi kan terlalu random, jadi jangan terlalu random. Apalagi ya?
segitiga boleh, kayak gini juga boleh. Nih garis kayak gini boleh nggak sih? Kalau warna yang kekejar boleh gitu, kayak garis gini boleh aja. Kalau warnanya kekejar boleh. Jadi yang menurut kalian paling gampang, kira-kira warnanya jelas, konsepnya jelas, CMYK gitu, perpaduan warna si CMYK, terus variatif. Kalau gini boleh nggak? Kira-kira ini tuh jadi cuma kayak tet gitu doang ya. Kita tetap pakai kenirmanaan itu loh, kenirmanaan prinsip yang kemarin ya dipakai prinsipnya. Tetap ya harus pakai prinsip kalian. Kayak gini boleh kalau misalnya dapet. Ini mungkin sih garis-garisnya bisa lebih kecilin biar gradasi-gradasinya nyambung, saling menyatu dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Tanya dong seperti biasa. Link kalau misalnya mau cari inspirasi, bingung, link Pinterest ini masih pada nyimpen kah? Yang board aku yang Nirmana ini, nah masih pada nyimpen kah? Kalau enggak aku masih ya, ada yang nggak nyimpen aku kirim. Setelah cari-cari inspirasi di sini, boleh nggak titik gini? Belum deh, ini tuh kayaknya jadi perpotongan ya, kita mainin opacity later. Jadi pakailah ya. Sebenarnya lucu ya gini, tapi kalian nanti mikirin, malah lebih banyak mikirin si bentuknya gitu. Jadi yang simpel-simpel aja dulu. Oke. Maaf Nuna, udah poho. Apa maksudnya udah poho? Udah lupa. Oh, nih kayak gini. Ini kan kalau kalian dapet transisi warnanya boleh nih. Ini juga bukan di palette tapi di Nirmana. Gitu ya. Ayo dong nanya. Kalau nggak nanya berarti udah ya, jelas ya. Nilainya A semua ya. Deadline 1 minggu. Apa lagi ya? Udah kali ya. Ada tanya nggak? Tanya dong. Apa gitu? Bener. Not curious about anything. Tak. Gak ada ya? Oke. Gak ada. Berarti kita siap-siap aja untuk Jumatan. Aman ya? Oke. Tadi siapa aja yang gak masuk, tolong kasih tahu aja deh. Suruh tonton aja deh gitu tadi kuliahnya. Enaknya share-nya di mana ya? Aku share links aja, di save di Google Docs, apa seperti biasa kita upload ke YouTube biar gampang skip-skipnya. YouTube aja. Boleh deh. Berarti nanti kita ke YouTube aja ya biar gampang. Oke. Di share ke Classroom nggak Nuna? Iya, nanti PDF-nya pasti aku, iya benar, bisa 2 kali speed ya. Seperti biasa nanti aku share ke Classroom kok si PowerPoint-nya. Bukan aku yang ngomong ya, Nando. Kenapa nggak di subscribe? Tunggu, save deh biar. Karena ini untuk akun YouTube, kita pakai penutup. Oke. Udah ya, bener ya, jelas ya. Izin live, iya Pras, boleh. Udah kok,
Nanti kalau mau lihat lagi nanti biasa akunnya di YouTube. Kalau tadi ada yang Golden Play. Golden Play kapan? Please comment and subs for more uh, useful content for me. Useful content. Apaan useful content? Gak akan ada yang nge-subscribe kalau ngomongnya begitu. Oke, apa sih? Subscribe untuk tahu konten-konten dari channel aku. For more nilai yang mau dapat nilai subscribe. Terus beneran dong. Yang nge-subscribe nilainya plus 5. Demi subscriber nambah 10. Serius? Ada. Jangan ngegosip ini nanti enggak ding. Nanti kita cut ya bagian ini. Yang subs nggak usah uas. Enak banget. Tenang, nanti aku sensor. Gibahan kita di sini pasti akan sensor. Iki offside. Gak apa-apa. Spill the tea. Ya Allah, aku tuh sudah sering mendengar spillan. Tau nggak kalau in real life orang udah banyak spill the tea, nggak jibrug gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Udah bahasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saking seringnya di spill. Ampun. Oke, dadah. Oh, ini aja biar seru, biar kayak subscribe, biar useful. Art is not what you see, but what you make others see. Udah makin gila nanti. Oke deh. Udah ya. Makasih semuanya. Apa sih Niki baru datang, nggak ada absen Niki. Ini sudah berakhir Niki. Gak bisa. Ih. Nadine, marahin Nadine. Dia memfitnahmu, Nadine. Gak bisa, Niki nggak akan ku absen. Udah ini tuh udah mau penutupan ya Niki ya. Oke. Pokoknya Kak. Padahal kita udah menang dari Korea loh, bener. Masa telat? Gilingan deh ya. Nggak ada, Niki nggak absen ya. Karena ini udah beres. Udah beres banget Niki, nggak ada pertanyaan lagi udah. Oke deh, makasih semuanya udah datang. Please subscribe nggak? Terima kasih semuanya udah datang. Kalau misalnya seperti biasa asistensi selalu terbuka lebar. Kalau ada yang nggak ngerti nanti pasti akan kukirim link yang ini. Terus kalau misalnya kalian ngerjain malam, kirim aja dulu ya. Misalnya jam 1 nggak enak sih, tetap kirim aja udah, besoknya pasti kubuka daripada kalian lupa nanti asistensi. Kemarin banyak banget loh kasus yang UTS kayak ya dia nggak asistensi, padahal kalau dibenerin dikit nilainya bisa lebih tinggi gitu. Jadi jangan sampai kalian melewatinya ya. Duluan Ian, nggak apa-apa Nani, kita juga udah beres kok. Oke deh, makasih semuanya. Dadah, jaga kesehatan. Kalau misalnya mau begadang jangan lupa makan dan minum vitamin. Oke. Dadah semuanya. Makasih.